Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Nah, ini ada speaker Toa punya jadul. Casingnya terbuat dari aluminium atau besi coran, berat sekali. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah saya penasaran apa yang membedakan dengan speaker biasa. Kenapa speaker Toa ini banyaknya di menasa atau di tempat ceramah ataupun di masjid. Nah, untuk bukanya ada berapa baut, tidak saya tunjukkan supaya cepat. Nah, ini ada berapa bagian, ada pad, ada trafo. Kemudian ini bagian dalamnya dipasang peredam, pastinya fungsinya agar tidak bergetar. Kemudian kita lihat speakernya. Dan ini speakernya juga merek Toa. Mari kita lihat sambungannya. Di sini kalau diperhatikan, kabel merahnya itu ke merah positif dan merah positif, artinya ini di paralel. Kemudian negatif dengan negatif. Kemudian outputnya ini dia. Outputnya ini nanti dihubungkan ke trafo. Dihubungkan ke trafo ini ada 670 ohm, kemudian 500 ohm dan 0. Lalu ini ke ampli. Jadi ada 3 saluran. Fungsi trafo di sini adalah untuk menyesuaikan impedansi karena penggunaan kabel yang panjang, lalu menggunakan speaker yang banyak agar suara sinyal yang dihasilkan itu bisa terdistribusi secara sama, kualitasnya sama antara satu speaker dengan speaker yang lainnya. Jadi disinilah diperlukan trafo. Nah, trafo ini tinggal kita sambungkan. Bisa kita pilih dari output tadi 3 kabel itu, yang mana kita hubungkan nanti ke speakernya amplifier. Kemudian untuk powernya amplifier dari Toa ini biasanya tegangannya besar, 70 volt sampai 100 volt, yang dihubungkan ke trafo dulu, baru nanti trafo ini disalurkan output sekundernya ke speaker yang dipasang pada speaker tersebut. Di sini kasusnya speakernya dipasang secara paralel 8 ohm sehingga satu buah kotak speaker ini impedansinya adalah 4 ohm. Dengan adanya speaker ini maka terhindar dari kelebihan beban yang membebankan amplifier. Kalau bebannya lebih, amplifier itu akan berat mengeluarkan dayanya sehingga akan cepat merusak amplifier. Dengan adanya trafo, maka beban itu sebagian disesuaikan oleh trafo. Apakah speaker ini bisa dipakai untuk rumah dengan jarak kabel yang pendek? Saya kira bisa saja, karena ini speaker mid range. Tinggal apakah kita bypass, tidak menggunakan trafonya supaya tidak terlalu besar beban dari ampli juga, karena kalau ampli rumahan itu tegangan keluarannya tidak sebesar dari ampli dari Toa tersebut. Bagaimana suara dari speaker Toa ini? Saya kira itu kualitas suaranya suara middle atau suara full range, cuma tidak sampai ke bass yang rendah. Cocok karakternya kalau di speaker rumah kita jadikan sebagai keluaran mid range
yang mungkin diperkecil nanti dengan menambah crossover ataupun tahanan. Karena kalau dipakai ini saja takutnya suara mid-ringnya terlalu dominan. Sekalian kita coba cek apakah speaker yang saya dapat ini rusak atau tidak. Kita ambil probe dari amplimeter, kita arahkan ke skala ohm. Kita arahkan ke skala ohm, lalu kita coba ukur positif negatifnya. Nah, ini pengukurannya boleh terbalik. Pastikan output tidak terhubung. Nah, ternyata speaker ini 8,5 ohm atau 8 ohm. Sesuai dengan tertulis di sini 8 ohm. Juga 8,5 ohm. Jadi memparalel dua buah speaker 8 ohm. Dari hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa speakernya masih bagus, tidak ada masalah, lalu tidak ada yang sobek. Ayo kita lihat dari depan. Nah, setelah kita buka covernya, kita lihat di sini terbuat dari triplek biasa. Kemudian bentuk dari pinggiran, biasanya kalau bass itu kembung, karet kembung. Ini seperti speaker mid ring ataupun full ring, tapi jaraknya lumayan. Nah, ini kita kalau ditekan tidak bunyi kresek, speakernya masih bagus. Nah, jadi kira-kira begitu bentuk speaker TOA. Nah, kalau ini 8 ohm artinya bisa dipasang di speaker ampli rumahan dengan beban 8 ohm. Ini 8 ohm dengan bentuk demikian untuk menghasilkan nada tengah atau mid ring. Nah, ini saya kira bagus-bagus aja dipasang di ampli kita. Lalu kita lihat yang satu dipasang karet. Nah, ini untuk menghindari getar. Kenapa yang ini tidak dipasang? Kita coba cek saja depannya, mungkin beda. Ternyata sama saja bentuknya, hanya dipasang karet. Mungkin pasti ini untuk menghindari getaran. Kemudian polaritasnya ini juga tidak terbalik, positif-positif. Jadi serentak. Jadi kalau kita menambah dua speaker, konsepnya adalah tidak boleh terbalik. Yang satu positif ke positif, output speaker ampli, yang satu ke negatif ampli speaker. Dan ini nggak boleh terbalik salah satunya. Jangan ini positif, ini yang positif speaker dijadikan negatif, karena nanti pergerakan dari membran akan berbeda. Kalau yang positif itu ke depan, maka yang satu lagi nanti ke belakang. Nah, akhirnya mereka kedua speaker ini akan tarik menarik, dan itu mengurangi kekuatan power dayanya dan suaranya nanti akan lebih jelek. Nah, kemudian kita lihat masalah trafo ini. Kita ukur yang mana dengan mana terhubung. Pengukurannya sama dengan menggunakan amplimeter juga, arahnya juga sama. Kita ukur inputnya. Kalau salah penggunaan skala amplimeter, maka hasil pengukurannya itu juga bisa keliru. Contoh, kita mengukur resistansi yang kecil, kemudian kita pakai skala
ukur dengan resistansi yang besar, maka hasilnya seperti apa yang kita ukur itu rusak. Nah, ini contohnya. Input trafo ini ini karena ada shieldingnya tidak terhubung. Jadi di sini kabel ini dengan ini tidak terhubung. Bisa dilihat pemasangannya adalah ini 0, cari 0 kemari, tidak terhubung, kemari tidak terhubung. Berarti kita coba biru ke putih. Nah, ini 0. Kemudian biru ke satunya yang 500 nggak ada, kemari tidak ada juga, berarti kemari tidak ada. Jadi kemari tidak ada, kemari tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan kenapa toa ini speakernya nggak menyala, trafonya putus. Tetapi ini karena keliru dalam menggunakan skala ampermeter. Kita harus coba dengan skala yang lain dulu baru bisa diputuskan apakah rusak atau tidak. Kemudian tadi kita ukur dengan skala ohm mega ohm. Tidak terukur. Nah, di sini kita ukur dengan skala bip. Kita ukur kabel biru dengan hitam 15 ohm, kemudian biru dengan putih 43 ohm, lalu biru dengan satunya 500 ohm 24 ohm, satu lagi 21 ohm. Hitam dengan putih 30 ohm, 11 ohm. Nah, jadi kalau kemari 5 ohm. Lalu untuk pemasangan kabel speaker ke ampli, kita harus baca plate name-nya. Di situ tertera ada beban yang 1 kilo ohm 10 watt, yaitu kabel hitam dan putih. Kemudian 5 watt 2 kilo ohm kabel putih dengan biru. Nah, tinggal kita mau buat berapa, 10 watt atau 5 watt, kita sesuaikan dengan posisi speaker tersebut dan kemampuan dari ampli toa yang kita gunakan. Misalnya ampli toanya 50 watt, maka speaker yang kita pasang seperti ini ada berapa buah? Misalnya 5 buah, maka kita pakai di 10 watt dengan jumlah 5 buah. Kalau jumlahnya lebih banyak, maka kita sesuaikan lagi supaya daya ampli yang mengeluarkan suara ke speaker cukup, jangan kurang. Kalau kurang nanti amplinya cepat sekali jebol ataupun panas. Kita lihat ke bagian sekundernya. Nah, ini bagian primer. Nah, ini dia bagian sekundernya. Kita ukur 0 dengan 4 ohm. (0,8 ohm). Di sini kita tinggal sesuaikan speaker tadi 2 buah 8 ohm yang dipasang paralel. Artinya 4 ohm, maka konektornya nanti kita hubungkan 0 dan 4 ohm. Kalau 8 ohm, maka kita pasang menjadi 8 ohm.
primer dan sekunder tidak terhubung. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan penyesuaian impedansi. Jadi trafo ini seperti trafo step up ataupun step down, hanya saja untuk trafo ini fungsinya sebagai penyesuai impedansi. Dari input primer mendapat sinyal audio dalam bentuk arus dan tegangan listrik, maka dikuatkan oleh trafo ini melalui induksi yang terjadi pada bagian primer, diinduksi ke output sekunder, sehingga trafo itu bisa menyesuaikan suara ke speaker yang dipasang walaupun jaraknya jauh. Berbeda jarak speaker satu dengan speaker lainnya, dengan kualitas suara keluaran itu sama. Inilah kira-kira pembahasan tentang speaker TOA. Untuk lebih detailnya bisa dipelajari dari mungkin literatur tentang speaker TOA dan amplifier TOA. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.